Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa untuk mata kuliah perancangan aplikasi mobile. Baik, perkenalkan nama saya Sawali Wahyu. Saya adalah dosen tetap dari Teknik Informatika, Fakultas Ilmu Komputer. Untuk hari ini yang akan dibawakan adalah materi pendahuluan dan kontak pembelajaran dari perancangan aplikasi mobile. Baik, ini adalah perkenalan singkat saya ya. Nama saya Sawali Wahyu. Terus saya adalah alumni Fakultas Ilmu Komputer. Bidang pendidikan saya itu dulu S1-nya Sistem Informasi, S2-nya Magister Ilmu Komputer. Kemudian untuk bidang penelitian saya ada Enterprise Architecture, Mobile Application, Internet of Things, Audit Sistem Informasi, dan Business Intelligence. Kemudian ada riwayat pekerjaan ya. Jadi saat ini saya bekerja di PT Medika Loka Hermina, di Rumah Sakit Hermina sampai saat ini. Dan sebelumnya saya pernah bekerja di PT Bank DBS Indonesia sebagai data QC dan pernah bekerja juga sebagai asisten dosen kurang lebih 6 tahun di tahun 2014 sampai dengan tahun 2019. Baik, selanjutnya ada deskripsi singkat dari mata kuliah perancangan aplikasi mobile. Ya, jadi mata kuliah ini akan membahas mengenai perancangan aplikasi mobile yang dapat dilihat dari konsep Mobile Application Development Framework. Ya, jadi serta mampu mengimplementasikan hasil perancangan aplikasi mobile di masyarakat maupun instansi atau perusahaan IT, baik dalam konsep integrating mobile apps atau desain mobile apps untuk kebutuhan emergensi. Baik, selanjutnya ada tata cara perkuliahan online. Ya, jadi perkuliahan online akan dilakukan di elearning.esa.unggul.ac.id. Untuk pelaksanaan interaksi ya dilakukan wajibnya di pertemuan 1, 7, dan 14 dengan sinkronasi Zoom atau Google Meeting. Untuk perkuliahan pertemuan 2 sampai 6 dan 8 sampai 13 dilakukan dengan forum diskusi. Jika ada penambahan sinkronisasi daring, diperbolehkan dengan persetujuan dari dosen dan mahasiswa. Untuk tata cara perkuliahan online atau aktivitas e-learning, yang pertama, mahasiswa harus mempelajari bahan ajar terkait dengan modul, video, dan link e-journal. Kemudian yang kedua, diskusi sinkronisasi dilakukan secara daring dengan Google Meeting atau Zoom. Kemudian asinkronisasi melalui forum e-learning. Yang ketiga, mengerjakan kuis online. Yang keempat, mengerjakan tugas online. Dan yang terakhir, mengerjakan proyek dan presentasi online. Selama perkuliahan daring, mahasiswa wajib menampilkan video dan melakukan diskusi forum tanya-jawab. Ini adalah topik atau materi yang akan dibawakan sebelum UTS ya. Jadi pertemuan 1 kita akan mengenal konsep dari Mobile Application Design. Yang pertemuan 2 kita akan mengenal Enterprise Business Context ya. Jadi di mana business context dari sebuah perusahaan itu kita dapatkan sebagai kebutuhan sebagai desain mobile application. Yang ketiga, Enterprise Mobile Application Development Framework. Ini mengenal dari framework dari mobile application design. Yang keempat, mobile application architecture design dari sisi security dan infrastruktur. Yang kelima, mobile application user experience yang basic part 1 itu membahas mengenai mobile client user. Yang keenam adalah mobile apps user experience beginner part 2 itu membahas mobile client application. Ya, jadi ini lebih membahas metodologi dan desain lainnya. Pertemuan 7 membahas mengenai desain mobile application untuk kebutuhan emergensi. Dan ini adalah materi setelah UTS ya. Jadi pertemuan 8 kita akan bicara mengenai platform mobile application developer approach. Pertemuan 9 mobilizing existing application architecture. Ini adalah proses re-engineering dari desain. Kemudian pertemuan 10 kita akan mempelajari design user experience satisfaction for mobile application.
Ini lebih bagaimana kita membuat sebuah desain untuk kepuasan pengguna. Yang ke-11, Experience of a Mobile Service Development. Yang ke-12 akan mempelajari Integrating Mobile Apps Design to Web Service. Yang ke-13 akan mempelajari Mobile Application Design and Development Management. Yang ke-14 akan mempelajari Mobile Application Project, definisi application, arsitektur. Nah, yang ke-14 ini akan dilakukan juga presentasi dari tugas besar yang dilakukan selama satu semester. Untuk capaian pembelajaran, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep dan implementasi perancangan aplikasi mobile di masyarakat maupun instansi atau perusahaan IT. Yang kedua, mahasiswa mampu memanfaatkan dan mengimplementasikan konsep Mobile Application Development Framework. Yang ketiga, mahasiswa mampu membuat research yang ada di perangkat mobile dari sisi kebutuhan fungsional maupun kebutuhan non-fungsional. Yang keempat, mahasiswa mampu membuat proyek portofolio aplikasi mengenai konsep integrating mobile apps dan desain mobile application for emergency response. Untuk penilaian di semester ini ada 6 ya, jadi untuk kehadiran itu tidak saya masukkan, ya karena dia akan masuk ke dalam komponen tugas 20%, kuis harian 10%, proyek 15%, kemudian untuk ujian seperti UTS 25% dan UAS 30%. Jadi ini harus dimanfaatkan baik-baik oleh mahasiswa. Untuk proyek akhir, ya jadi diharuskan teman-teman harus membuat proposal perancangan aplikasi mobile dalam format SRS atau yang disebut dengan Software Requirement Stratification yang berisi desain mobile apps yang saat ini tren. Untuk buku referensi ini bisa digunakan ya, jadi kita bisa baca e-book ini. Oke, ini adalah pendahuluan mengenai kontrak perkuliahan. Saya lanjut kembali untuk materi pertemuan 1 ya. Pengenalan konsep dari mobile application design. Di learning outcome pada pertemuan 1 ini, yang pertama, mahasiswa mampu memahami konsep perancangan aplikasi mobile. Yang kedua, mahasiswa mampu memahami metode pengembangan perangkat lunak dalam perancangan aplikasi mobile. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan kualitas faktor dari perancangan aplikasi mobile. Untuk objektif atau learning objektif, ini ada 3 yang akan dibahas pada hari ini. Yang pertama, konsep perancangan aplikasi mobile. Yang kedua, taksonomi dalam perancangan aplikasi mobile. Yang ketiga, kualitas faktor dari perancangan aplikasi mobile. Pertama, kita akan mengenal apa itu mobile application design. Ya, jadi kalau mobile application design itu adalah sebuah proses penggambaran, perencanaan, atau pembuatan sketsa dari sebuah elemen atau sebuah kebutuhan yang berfungsi sebagai perancangan sistem. Ya, jadi di sini ada 2. Ketika kita menggambarkan mobile application, itu kita bisa menggambarkan 2, yaitu bisa dalam bentuk bagan alias system atau disebut dengan system flowchart, dan design user experience atau design UX dari mobile application itu sendiri. Untuk karakteristik mobile ya, jadi mobile atau mobile smartphone itu mempunyai karakteristik tersendiri. Yang pertama adalah ukuran yang kecil ya, jadi dia punya minimalis layar itu maksimal adalah 7 inch. Yang kedua adalah memori yang sangat terbatas. Yang ketiga, untuk proses daya itu juga terbatas juga karena dia based on-nya adalah baterai di smartphone itu sendiri. Yang keempat adalah mengkonsumsi daya rendah jika kita menggunakan aplikasi yang memang mengkonsumsi dayanya rendah. Tapi kalau kita menggunakan aplikasi yang mengkonsumsi dayanya tinggi, itu akan seakan sangat mengambil energi juga si baterainya itu. Terus yang kelima adalah kuat dan dapat diandalkan. Yang keenam adalah konektivitas yang terbatas. Yang ketujuh adalah masa hidup yang pendek. Ini adalah beberapa karakteristik dari si mobile smartphone.
Selanjutnya ada taksonomi dalam perancangan aplikasi mobile. Ya, jadi untuk taksonominya ini ada piramid ya. Di piramidnya ini kita bisa definisikan itu 5 tingkatan ya. Jadi mobility yang pertama adalah mobility collaboration. Biasanya ini akan mendukung support atau collaboration dari luar enterprise ya. Jadi biasanya mobile collaboration ini digunakan ketika satu perusahaan ini bekerja sama dengan perusahaan lain. Biasanya dia terkait dengan data, terkait dengan sinkronisasi, dan sebagainya. Ini kita bisa lakukan dengan konsep mobile collaboration. Yang kedua adalah mobile operation, ya. Jadi dia lebih ke fasilitas dari internal operation, ya. Jadi dari internal bisnis mereka, ya, itu seperti inventory management, human resource management, dan supply chain management. Ini adalah mobility dari operation. Terus yang ketiga adalah mobile transaction, ya. Jadi ini fasilitas dari sebuah transaction, ya. Jadi dia lebih kita bisa menggunakan customer relationship management. Jadi kita bisa mengget data dari mobile transaction, ya. Beberapa data pengguna yang sering belanja. Kemudian ini juga terkait dengan sales dan marketing, ya. Jadi terkait dengan data penawaran, iklan, dan sebagainya. Yang keempat adalah mobile information, ya. Jadi kita dapat menampilkan provide information di mobile user, ya. Itu such a time stable, ya. Jadi time stable kita bisa mencari job vacation, pencarian kerja, atau ramalan cuaca, atau tourist information dari wisata dan sebagainya. Nah, ini adalah mobile information. Yang terakhir adalah mobile broadcast, ya. Jadi mobile broadcast ini lebih ke fasilitas yang memiliki skalanya besar, ya. Jadi dia dapat berupa advertisement atau sebuah promotion. Nah, ini adalah taksonomi dalam perancangan aplikasi. Selanjutnya adalah kualitas faktor dari perancangan aplikasi mobile, ya, bahwa ada penelitian di tahun 2014 yang dilakukan oleh Venkata yang menyebutkan bahwa quality of mobile apps, ya, jadi jenis dari mobile apps development cycle. Ya, ini dilihat dari siklus hidup pengembangan sistemnya. Jadi di dalamnya itu menyatakan bahwa kualitas dan fungsinya harus disesuaikan dengan pengguna. Yang kedua, pemberian feedback pada saat review aplikasi dilakukan untuk tujuan agar membantu meminimalkan fitur dari aplikasi yang tidak berjalan atau gagal di dalam mobile application tersebut. Ya. Ini adalah hal-hal yang memang harus diperhatikan pada saat kita merancang aplikasi mobile. Ya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kualitas faktor dari perancangan aplikasi mobile. Yang pertama adalah kegagalan dari perancangan aplikasi mobile dari sisi developer. Ini yang sangat fatal yang dilakukan oleh developer atau programming. Yang kedua adalah kegagalan perancangan aplikasi mobile dari sisi pengguna. Ya, ini juga sangat kritikal, ya, karena terkait dengan end user yang menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga adalah kegagalan perancangan aplikasi mobile dari sisi teknis peran sales. Yang terakhir adalah peran siklus dari metode pengembangan aplikasi. Nah, ini adalah diambil dari penelitian Venkata di tahun 2014. Kemudian untuk kegagalan dari perancangan aplikasi mobile dari sisi developer, bahwa pengembang itu adalah orang pertama yang terpenting dan bertanggung jawab atas kegagalan aplikasi. Ya. Biasanya dari sisi developer, banyak developer yang hanya untuk membuat aplikasi, tidak mengikuti kebutuhan dan sebagainya, tidak memperhatikan konteks bisnis dan sebagainya. Nah, ini adalah hal-hal yang menyebabkan bahwa developer itu dapat tidak memiliki atau minimnya keahlian dalam mengembangkan aplikasi, baik itu dari sumber daya, dari riset si developernya sendiri, dan sebagainya. Kemudian tidak ada pengetahuan tentang permintaan dan harapan pengguna, ya. Jadi dia cuma bikin aja,
bikin aplikasi, develop, jadi kemudian kita implementasikan ke user bahwa aplikasinya ini sudah selesai dan kemudian si usernya juga bisa memutuskan bahwa aplikasi ini sesuai harapan atau tidak. Ya. Untuk selanjutnya adalah tidak ada pengetahuan tentang target audience dan kurangnya informasi antara pengembang aplikasi. Ya, ini adalah beberapa kegagalan dari perancangan aplikasi mobile dari sisi developer. Kemudian apa sih solusinya ya? Yang pertama adalah biasanya pengembang harus mengikuti pendekatan berorientasi proses ya. Jadi dia sambil mengembangkan perangkat seluruh aplikasi ya. Jadi meskipun prosesnya ini terkadang memakan waktu, tapi memang ini harus dilakukan ya. Tujuannya adalah kita bisa memperbaiki aplikasi jika ada kesalahan yang dilaporkan oleh user ya. Jadi based on-nya lebih ke pendekatan objektif dari proses aplikasi yang akan kita kembangkan. Balik lagi ke kebutuhan sistem apa, target audiensnya seperti apa, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah pengembang harus mengumpulkan masukan dan informasi dari pengguna melalui survei, ya, atau kita dapat melakukan sebuah survei dari penelitian-penelitian terkait ya, untuk mengembangkan aplikasi seluler, atau kita bisa mengambil best practice-nya dan sebagainya. Yang ketiga adalah pengembang harus memiliki pelatihan yang memadai dan praktik yang cukup untuk memulai mengembangkan sistem. Jadi kita harus pastikan bahwa developer harus siap dengan segala kondisi kebutuhan sistem yang dimiliki atau yang diminta oleh usernya sendiri. Selanjutnya ada kegagalan aplikasi mobile ya. Jadi ini adalah penelitian dari Venkata di tahun 2014 ya. Nyatakan bahwa 76% aplikasi atau sistem itu freeze pada saat digunakan oleh user. 71% sistem atau aplikasi itu mengalami crash atau foreclose. Ya, jadi kalau freeze itu tidak dapat digunakan alias dia stuck di menu itu. Kalau crash itu dia bisa aja foreclose tiba-tiba atau tiba-tiba tidak bisa digunakan atau tidak bisa terkoneksi dengan internet dan sebagainya. 59% menyatakan bahwa slow responsive ya, jadi mobile application bisa mengakibatkan slow responsive jika memakan memori RAM yang tinggi. 55% menyatakan bahwa konsumsi baterai yang tinggi, sedangkan untuk 53% dia lebih digunakan untuk perikanan dan promotion. Yang selanjutnya adalah kegagalan perancangan aplikasi mobile dari teknis peran detail. Ya. Jadi pertama adalah gagal mengkomunikasikan detail teknis aplikasi secara tidak efektif kepada end user yang mengakibatkan kerusakan substansial pada kemakmuran aplikasi. Yang kedua, masalah ketidakcocokan, jadi seperti menyebabkan ponsel tersebut macet ya, atau tidak bisa merespon secara bertahap dari kebutuhan user ya. Selanjutnya ada peran metode siklus pengembangan aplikasi ya. Ini adalah kita lihat dari sisi metode pengembangan perangkat lunak ya, bahwa di penelitian ini berbicara mengenai aplikasi yang berkualitas baik versus aplikasi yang berkualitas rendah, atau faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya aplikasi yang berkualitas atau solusi yang mengatasi kekurangan tersebut. Jadi ini adalah penelitian yang dilihat dari sudut pandang SDLC atau Software Development Life Cycle, yaitu biasa kita temukan seperti waterfall, spiral, dan sebagainya itu masuk ke dalam konsep SDLC. Nah, jadi alasan pertama dari konsep SDLC ini, kelemahannya itu adalah tidak menyesuaikan dengan fase siklus hidup pengembangan ya. Jadi si tahapannya itu kan dimulai dari analisis, desain, coding, testing, implementasi sampai dengan maintenance. Nah, itu biasanya developer itu tidak menyelesaikan proses tersebut ya. Bisa aja dia dari coding langsung dengan implementation tanpa
harus melakukan uji coba, dan sebagainya. Terus yang kedua adalah kurangnya pelatihan dan pengalaman mengenai software development kit, pengembangan aplikasi. Yang kedua adalah pengujian yang dilakukan tidak cukup ya. Jadi biasanya untuk konsep SDLC-nya sendiri, dia lebih terpaku pada aspek fungsional aplikasi. Dan karenanya mereka terkadang mengabaikan pengujian dari sisi keamanan dan kinerja. Selanjutnya adalah dilihat dari sisi perawatan atau maintenance yang buruk ya. Jadi aplikasi yang menggunakan SDLC ini biasanya dia memiliki maintenance yang buruk. Nah, jadi biasa tidak mengikuti tahapan atau tidak ada panduan dari perawatan sistemnya sendiri. Nah, itu adalah peran siklus dari hidup pengembangan aplikasi. Oke, baik. Sekian untuk presentasi dari pertemuan 1 yang dilakukan pada hari ini. Jika ada pertanyaan, silahkan kalian menggunakan forum di e-learning untuk melakukan tanya jawab, atau kalian bisa langsung diskusi melalui grup WhatsApp yang telah dibuat. Ya. Oke, baik. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.